ini fase oral. Ya, ini fase oral ini adalah fase menyusui ya, 0 sampai 2 tahun yang menyusuinya lengkap ya. Fase kedekatan yang amat sangat bagi anak laki-laki maupun perempuan terhadap ibunya, dan di usia ini pula penting membangun cinta dalam keluarga dan lingkungan terdekat dengan memastikan gambaran positif terhadap anak. Jadi fase ini fase yang sangat luar biasa. Bunda tahu nggak ada namanya adab menyusui ya, adab menyusui itu misalnya itu ada adab menyusui ya. Adab menyusui itu diantaranya adalah di sini kalau kita misalnya mimi bayi ya, mimi bayi itu kan kalau sebagian masyarakat yang mungkin di pedesaan ya, itu kalau pas mimi itu kan kayak apa namanya open ya, jadi anggap sah-sah saja memperlihatkan payudara ketika pada posisi menyusui ya. Kadang-kadang ada yang pakai kaos biasa, nggak pakai resleting di depan tuh, kaosnya diangkat sama ibunya dari bawah supaya bisa menyusui. Itu saya pernah ketemu di KRL itu waktu saya di Jakarta, saya naik KRL itu ada betul-betul waktu zaman sebelum ini ya, sebelum corona ya, itu gitu aja, itu santai banget begitu ya. Kan yang bingung kan yang bapak-bapak yang di dekat situ ya, menyusui enak banget gitu. Nah, ada lagi kemudian Bunda ini kan pernah nyusui ya. Masa menyusui itu masa yang sangat dekat banget ya, karena dia akan selalu menyusui, dia akan merasakan detak jantung ibunya. Dek, dek, dek. Jadi ada ayunan ketenangan. Jadi anak tuh kalau mimi itu kan sambil dengarkan detak jantung kita, tahu-tahu dia tidur gitu kan, karena ada ayunan di situ. Makanya orang nyusui itu, ibu nyusui itu harus pada posisi tenang. Ya, nyusui tenang, nggak kemerungsung bahasanya gitu, sehingga bayi juga tidak tenang. Nah, ASI itu kualitasnya itu sangat tergantung pada kualitas psikis ibu, bukan hanya dari gizi-gizian ya, maksudnya oh ibunya makannya bagus gitu, gizinya bagus, air asnya, bukan hanya itu, juga faktor ketenangan. Nah, di sini juga sudah dididik ini agar anak terbiasa menyusui di tempat tertutup ya. Kalau mungkin ibu-ibu yang biasa pakai jilbabnya besar ya, itu bisa sudah biasa tuh kita tutup ya, anak kita ketika minum ASI kita tutup. Dan kalau sudah biasa, anak itu ketika akan minum dia akan buka sendiri jilbab kita, dan dia istilahnya nutupi kepalanya sendiri sambil dia menyusui. Pernah nggak lihat kayak gitu? Ya, itu sangat umum terjadi di kalangan ibu-ibu yang sudah menutup aurat dengan rapih ya, sehingga anak tuh tahu kalau mimi itu harus ditutup, tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain seperti itu. Dan juga ini penting sekali ya, di nomor 3 ya. Tapi nomor 1 ini Bunda pada ini enggak ya, kalau Bunda di sini enggak ya, sudah menyiapkan namanya, sekarang ada ya kayak tutupan kalau mimiin ASI di mungkin pas lagi kita pertemuan dengan siapa itu kan ada tutupnya ya. Kalau tidak dengan jilbab itu dengan tutupnya, itu sudah penemuan yang sangat bagus ya. Kalau zaman saya belum ada, saya langsung masuk kerudung aja. Kalau sekarang ada penutupnya. Terus yang nomor 3 ini penting banget ya Bunda ya. Orang tua tidak boleh berhubungan seksual di tempat yang sama dengan bayi. Ini saya pendapatkan materinya ya. Jadi bayi itu sudah merekam. Walaupun dia belum berkata apa-apa, dia hanya bisa menangis, ya hanya bisa tertawa, tapi dia mata itu merekam. Jadi bayi itu sekalipun dia seperti makhluk yang tidak bisa apa-apa, tetapi matanya merekam. Dan rekaman itu akan disimpan, ya disimpan sangat erat di kepalanya. Maka dilarang betul ketika bapak ibu berhubungan di kamar, kemudian tidak safe, tidak aman begitu ya, sehingga cuma bayi aja gitu. Bayi pun bisa merekam, dan itu bisa sangat merusak dia punya memori yang nggak bagus, nanti kelak pada suatu saat dia akan terbuka tuh memorinya. Ini yang mengatakan seorang psikolog ya, dalam ilmu psikologi itu bayi saja bisa merekam. Nah, termasuk kalau misalnya bayi itu tidak boleh itu ya diperlihatkan tontonan film kartun ya. Jadi bayi itu nggak boleh nonton TV, nggak boleh lihat HP. Hati-hati ibu yang nyusui sambil pegang HP itu, karena sangat rentan sekali. Masih lemah ya kondisi retinanya, sehingga kalau dia nonton film kartun dengan kecepatan tinggi pindah-pindah begitu juga berbahaya. Termasuk adalah dia bisa menyaksikan apapun, melihat apapun yang dia lihat dan dia rekam. Ya. Tadi satu nggak percaya, dan itu dia nyampaikan seorang guru besar di UGM ya, begitu ya. Satu sampai nggak percaya gitu ya, masa sih gitu. Tapi ternyata tuh iya, ya itu bayi sudah merekam. Jadi hati-hati ini untuk urusan kayak gini. Saya ibu tadi ya, ada yang kamarnya nggak ada, cuma satu begitu ya, itu bersiasat itu gimana caranya supaya ketika ada kegiatan private ya, itu harus betul-betul safe, aman. Jadi jangan
mudah-mudahan anaknya nggak kebangun, mudah-mudahan nggak pakai mudah-mudahan begitu, betul-betul harus safe, dipastikan secara teknis itu aman. Entah ditutupin apa, tirai atau apa dibuat sedemikian rupa, itu harus dengan sampai ikhtiar seperti itu ya. Terus kemudian nomor 4, mengenalkan bagian tubuh anak dengan nama sebenarnya mulai dari umur 15 bulan. Ya kadang-kadang nih tiap daerah ada ya nama aurat laki-laki itu apa gitu kan, sudah disamarkan begitu. Kalau kita tidak usah disamarkan, ya sebut saja kalau misalnya ini apa, ini aurat gitu aja, aurat tempat pipis, aurat laki-laki, ini auratmu gitu kan. 15 bulan kan kalau misalnya sambil pipis gitu ya, ini namanya aurat untuk pipis, tidak boleh dilihat siapa-siapa. Sambil kita bicara gitu aja kan 15 bulan masih belum bisa juga komunikasi intensif ya, dia masih mendengar ya. Kemudian stimulasi imajinasi anak dengan permainan untuk mengenalkan perbedaan peran sesuai dengan gender. Ya ini juga sudah masuk ke situ ya. Ternyata mainan, pakaian, ya itu juga berpengaruh pada jati diri apakah dia laki-laki atau perempuan. Makanya kan umum banget ya perempuan suka yang pink-pink gitu kan, yang laki-laki suka yang warna yang lebih keras, biru gitu, hitam gitu. Di SMP saya itu pernah ada lomba mural ya, mural itu ketahuan banget ya muralnya laki-laki sama perempuan ya. Yang mural laki-laki tuh warna-warnanya gelap-gelap ya, hitam gitu, abu-abu gitu kan, kelasnya jadi gelap gitu kan, itu kelasnya kelas ikhwan ya, kelas laki-laki. Yang kelas perempuan ya bunga gitu, cerah gitu. Itu benar, itu berarti normal semua anak-anak ini. Artinya apa? Itu bisa menunjukkan perbedaan gender ya, dari warna ya. Jadi kalau Bunda misalnya membiasakan, contoh saya punya anak perempuan masih biasakan pakai celana panjang, pakaikan baju Spiderman, baju Ultraman, baju-baju yang wah kayak gitu ya, itu nanti akan tumbuh juga akan jadi anak tomboy ya. Bisa terkikis, feminin bisa terkikis itu. Biasakan pakai celana panjang, kasih main sepak bola, coba aja kalau mau dicoba ya. Karena saya pernah ketemu itu beberapa. Yang paling luar biasa itu kan saya menyaksikan sendiri ya Bunda ya, saya